Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Sibuan dengan NIM 22060094, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video dari mata kuliah Ekonomi Kelembagaan dengan dosen pengampu Pak Alpon. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 tentang pemaknaan ekonomi kelembagaan. Materi pertama itu ada perilaku dan nilai-nilai fundamental manusia. Kelembagaan terdiri dari dua tradisi. Tradisi yang pertama, American Institutional Tradition, kemudian dikenal sebagai ilmu ekonomi kelembagaan lama atau Old Institutional Economics. Kedua, disebut sebagai ilmu ekonomi kelembagaan baru atau New Institutional Economics. Selanjutnya, perilaku dan nilai-nilai fundamental manusia mencakup aspek-aspek dasar yang membentuk cara individu berinteraksi dengan sesama, lingkungan, dan diri mereka sendiri. Nilai-nilai ini sangat berperan dalam menentukan tindakan, keputusan, dan pandangan hidup seseorang. Berikut adalah beberapa nilai fundamental yang sering dianggap penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu ada kehormatan dan martabat. Kehormatan adalah rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini melibatkan pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia dan perlakuan yang adil terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Martabat mengacu pada pengakuan atas nilai inheren setiap manusia yang tidak dapat direndahkan atau dicabut oleh siapapun. Yang kedua itu ada keadilan. Keadilan mengacu pada perlakuan yang setara terhadap semua orang, memberikan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi mereka. Ini melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta usaha untuk mengurangi ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Kejujuran dan integritas. Kejujuran adalah sikap berbicara dan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kenyataan, tanpa menyesatkan orang lain. Integritas lebih luas dan mencakup kesetiaan pada prinsip-prinsip moral, meskipun mungkin menghadapi tekanan untuk bertindak sebaliknya. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran atas peran yang dimiliki dalam kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan, dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ini juga mencakup tanggung jawab terhadap tindakan kita sendiri dan dampaknya terhadap orang lain dan dunia. Kebebasan dan otonomi. Kebebasan mencakup kemampuan untuk memilih jalan hidup, berpikir, berbicara, dan bertindak menurut kehendak sendiri, tanpa tekanan atau paksaan dari luar. Otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan dan mengatur kehidupan sendiri, dengan tetap menghormati kebebasan orang lain. Menghargai alam dan lingkungan. Menghargai dan merawat alam adalah nilai fundamental yang mengingatkan kita untuk hidup selaras dengan lingkungan dan menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang. Perilaku manusia dipengaruhi oleh nilai-nilai ini dalam berbagai cara, dan setiap budaya atau masyarakat mungkin mengedepankan nilai-nilai tertentu lebih dari yang lain. Namun, pada dasarnya, nilai-nilai fundamental ini membantu menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan bermartabat. Yang selanjutnya itu adalah Old Institutional Economics atau OIE. OIE adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan pentingnya lembaga-lembaga dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. OIE menolak pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik yang mengabaikan faktor-faktor kelembagaan seperti nilai-nilai, budaya, dan aturan hidup dalam analisis ekonomi. Tokoh-tokoh utamanya ada Thorstein Veblen, dikenal sebagai Godfather dari OIE. Veblen menekankan evolusi pemikiran berdasarkan kondisi lingkungan sosial tempat individu hidup. John R. Commons menitik beratkan pada pendekatan multidisiplin dalam menjelaskan ilmu ekonomi. Yang selanjutnya ada Wesley C. Michel, fokus pada karakter perilaku ekonomi dan pengaruh kelembagaan. Ekonomi
Institusi dalam OIE dianggap sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat. Institusi ini bisa berupa hukum, kebiasaan sosial, adat, organisasi, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Institusi menciptakan kerangka untuk proses ekonomi yang memungkinkan atau membatasi pilihan yang dapat diambil oleh individu atau organisasi dalam perekonomian. Peran sejarah dan evolusi OIE. OIE menekankan pentingnya sejarah dan proses evaluasi dalam ekonomi. Perubahan ekonomi bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap, tetapi berkembang secara bertahap melalui proses sejarah. Sebagai contoh, institusi yang ada saat ini seperti sistem hukum, pasar, atau bentuk kepemilikan terbentuk melalui sejarah panjang dan tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan konteks sejarahnya. Ketergantungan pada institusi. OIE berpendapat bahwa institusi bukan hanya sebagai pelengkap dalam perekonomian, tetapi mereka adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan hasil-hasil ekonomi. Tanpa institusi yang efektif, seperti hak milik yang jelas atau pasar yang teratur, kegiatan ekonomi akan terhambat. Institusi yang baik membantu menurunkan ketidakpastian dan menciptakan kepercayaan antara aktor ekonomi. Fokus pada perilaku dan proses. OIE lebih tertarik pada perilaku ekonomi dan bagaimana individu atau kelompok berinteraksi di dalam sistem sosial mereka, dibandingkan dengan memodelkan ekonomi dalam bentuk yang lebih sistematis dan abstrak seperti dalam ekonomi neoklasik. Hal ini mencakup analisis terhadap proses ekonomi, seperti bagaimana keputusan diambil, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana individu dan kelompok saling berhubungan dalam konteks sosial dan ekonomi mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik dalam menciptakan sebuah sistem ekonomi yang efektif dan adil. Yang selanjutnya itu ada konsep utama OIE, perilaku ekonomi. OIE melihat perilaku ekonomi sebagai hasil dari interaksi antara individu dan lembaga-lembaga yang ada. Evolusi kelembagaan, OIE menekankan pentingnya memahami evolusi lembaga-lembaga ekonomi dalam konteks sejarah dan budaya. Konsep utama NIE yang pertama, teori biaya transaksi, menjelaskan bahwa transaksi ekonomi melibatkan biaya untuk mencari informasi, negosiasi, dan pengawasan. Teori hak kepemilikan menyoroti pentingnya hak kepemilikan dalam menentukan bagaimana sumber daya yang digunakan dan dikelola. Tata kelola ekonomi, NIE menekankan pentingnya tata kelola ekonomi yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas ekonomi. Materi selanjutnya itu adalah New Institutional Economic atau NIE. NIE adalah cabang ilmu ekonomi yang mengembangkan dan memodifikasi teori-teori ekonomi neoklasik dengan memasukkan peran lembaga-lembaga dalam analisis ekonomi. NIE muncul sebagai respon terhadap kelemahan teori ekonomi neoklasik dalam memecahkan masalah ekonomi dua nyata. Tokoh-tokoh utamanya ada Ronald Coase, dikenal dengan karyanya The Nature of the Firm, yang menekankan pentingnya biaya transaksi dalam analisis ekonomi. Yang kedua adalah Douglas C. North, menyoroti isu-isu kelembagaan dan komitmen yang kredibel dalam analisis ekonomi. Yang selanjutnya, Elinor Ostrom menerima Nobel Ekonomi pada tahun 2009 untuk analisis tata kelola ekonomi, terutama kepentingan umum. Nah, selanjutnya ada Oliver E. Williamson menerima Nobel Ekonomi pada tahun 2009 untuk analisis data kelola ekonomi, terutama batasan perusahaan. Materi selanjutnya itu adalah solusi pragmatis dan evolusi sistem sosial. Ekonomi kelembagaan mencakup dua arus hubungan antara ekonomi dan kelembagaan. Maksudnya, pendekatan ini menguliti dampak dari kelembagaan terhadap ekonomi dan sebaliknya. Pengembangan kelembagaan untuk merespon pengalaman-pengalaman ekonomi. Secara praktikal, aturan main kelembagaan yang tersedia dalam kegiatan ekonomi akan menentukan seberapa efisien hasil ekonomi yang didapatkan, sekaligus menentukan seberapa besar distribusi ekonomi yang diperoleh oleh masing-masing partisipan. Solusi pragmatis dan
Solusi pragmatis berfokus pada pendekatan pragmatis dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, atau politik. Pendekatan ini menekankan pada hasil yang efektif dan bermanfaat, bukan pada teori atau ideologi yang sempurna. Dalam konteks sosial, sosial pragmatis mencoba untuk mencari jalan keluar yang dapat diterapkan secara langsung dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ciri-ciri solusi pragmatis. Yang pertama, fokus pada hasil yang dapat dicapai. Yang kedua, mengutamakan adaptasi. Yang ketiga, fleksibilitas dan realisme. Yang keempat, berbasis pengalaman. Contoh solusi pragmatis dan sistem sosial. Perubahan kebijakan publik. Jika ada ketidaksetaraan dalam pendidikan, solusi pragmatis mungkin melibatkan perbaikan langsung di lapangan seperti peningkatan akses ke pendidikan bagi kelompok marginal meski dengan anggaran yang terbatas. Penanganan krisis sosial. Dalam menghadapi kemiskinan atau pengangguran, pendekatan pragmatis bisa melibatkan pemberian bantuan langsung kepada yang membutuhkan atau menciptakan program pelatihan kerja yang terjangkau dan sesuai kebutuhan pasar. Evolusi sistem sosial. Faktor-faktor yang memengaruhi evolusi sistem sosial. Yang pertama, perubahan teknologi. Kedua, perubahan politik. Yang ketiga, perubahan ekonomi. Yang keempat, budaya dan nilai sosial. Contoh evolusi sistem sosial. Perubahan dalam sistem pendidikan. Seiring berjalannya waktu, banyak negara mengalami evolusi dalam sistem pendidikan mereka. Mulai dari pendidikan berbasis agama menuju pendidikan sekuler, hingga sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi. Perubahan sosial dalam hak sipil. Banyak negara mengalami evolusi dalam hak-hak sipil, seperti pergerakan hak-hak perempuan dan hak-hak minoritas yang berhasil mengubah norma sosial dan hukum dalam masyarakat. Solusi pragmatis adalah cara untuk menangani masalah dengan pendekatan yang realistis dan dapat dilaksanakan. Sementara evolusi sistem sosial merujuk pada perubahan tertahap dalam struktur sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kedua konsep ini dapat saling mendukung. Solusi pragmatis dapat mempercepat perubahan yang lebih besar dalam sistem sosial dengan memberikan langkah-langkah praktis yang beradaptasi dengan keadaan sosial yang ada. Sementara evolusi sistem sosial menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana perubahan tersebut berkembang dan berlanjut dalam jangka panjang. 3 komponen kelembagaan. Dalam konteks ini, kelembagaan memiliki 3 komponen, yakni aturan formal, aturan informal, dan mekanisme penegakan. Yang pertama itu aturan formal. Aturan formal meliputi konstitusi, statuta, hukum, dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik atau struktur pemerintahan, hak-hak individu, sistem ekonomi atau hak-hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumber daya, kontrak, dan sistem keamanan peradilan polisi. Yang kedua itu adalah aturan informal. Sedangkan aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang memengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia di mana mereka hidup. Nah, selanjutnya itu ada penegakan. Terakhir adalah penegakan, bahwa semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan. Yang selanjutnya itu adalah Old Institutional Economics atau OIE. OIE adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan pentingnya lembaga-lembaga dalam mempengaruhi perilaku ekonomi. OIE menolak pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik yang mengabaikan faktor-faktor kelembagaan seperti nilai-nilai, budaya, dan aturan hidup dalam analisis ekonomi. Tokoh-tokoh utamanya ada Thorstein Veblen, dikenal sebagai Godfather dari OIE. Veblen menekankan evolusi pemikiran berdasarkan kondisi lingkungan sosial tempat individu hidup. John R. Commons menitik beratkan pada pendekatan multidisiplin dalam menjelaskan ilmu ekonomi. Yang selanjutnya ada Wesley C. Michel, fokus pada karakter perilaku ekonomi dan pengaruh kelembagaan. Ekonomi institusional
Institusi dalam OIE dianggap sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat. Institusi ini bisa berupa hukum, kebiasaan sosial, adat, organisasi, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Institusi menciptakan kerangka untuk proses ekonomi yang memungkinkan atau membatasi pilihan yang dapat diambil oleh individu atau organisasi dalam perekonomian. Peran sejarah dan evolusi OIE. OIE menekankan pentingnya sejarah dan proses evaluasi dalam ekonomi. Perubahan ekonomi bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap, tetapi berkembang secara bertahap melalui proses sejarah. Sebagai contoh, institusi yang ada saat ini seperti sistem hukum, pasar, atau bentuk kepemilikan terbentuk melalui sejarah panjang dan tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan konteks sejarahnya. Ketergantungan pada institusi. OIE berpendapat bahwa institusi bukan hanya sebagai pelengkap dalam perekonomian, tetapi mereka adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan hasil-hasil ekonomi. Tanpa institusi yang efektif, seperti hak milik yang jelas atau pasar yang teratur, kegiatan ekonomi akan terhambat. Institusi yang baik membantu menurunkan ketidakpastian dan menciptakan kepercayaan antara aktor ekonomi. Fokus pada perilaku dan proses. OIE lebih tertarik pada perilaku ekonomi dan bagaimana individu atau kelompok berinteraksi di dalam sistem sosial mereka, dibandingkan dengan memodelkan ekonomi dalam bentuk yang lebih sistematis dan abstrak seperti dalam ekonomi neoklasik. Hal ini mencakup analisis terhadap proses ekonomi, seperti bagaimana keputusan diambil, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana individu dan kelompok saling berhubungan dalam konteks sosial dan ekonomi mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik dalam menciptakan sebuah sistem ekonomi yang efektif dan adil. Yang selanjutnya itu ada konsep utama OIE, perilaku ekonomi. OIE melihat perilaku ekonomi sebagai hasil dari interaksi antara individu dan lembaga-lembaga yang ada. Evolusi kelembagaan, OIE menekankan pentingnya memahami evolusi lembaga-lembaga ekonomi dalam konteks sejarah dan budaya. Konsep utama NIE. Yang pertama, teori biaya transaksi menjelaskan bahwa transaksi ekonomi melibatkan biaya untuk mencari informasi, negosiasi, dan pengawasan. Teori hak kepemilikan menyoroti pentingnya hak kepemilikan dalam menentukan bagaimana sumber daya yang digunakan dan dikelola. Tata kelola ekonomi, NIE menekankan pentingnya tata kelola ekonomi yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas ekonomi. Materi selanjutnya itu adalah New Institutional Economic atau NIE. NIE adalah cabang ilmu ekonomi yang mengembangkan dan memodifikasi teori-teori ekonomi neoklasik dengan memasukkan peran lembaga-lembaga dalam analisis ekonomi. NIE muncul sebagai respon terhadap kelemahan teori ekonomi neoklasik dalam memecahkan masalah ekonomi dua nyata. Tokoh-tokoh utamanya ada Ronald Coase, dikenal dengan karyanya The Nature of the Firm, yang menekankan pentingnya biaya transaksi dalam analisis ekonomi. Yang kedua adalah Douglas C. North, menyoroti isu-isu kelembagaan dan komitmen yang kredibel dalam analisis ekonomi. Yang selanjutnya, Elinor Ostrom menerima Nobel Ekonomi pada tahun 2009 untuk analisis tata kelola ekonomi, terutama kepentingan umum. Yang selanjutnya ada Oliver E. Williamson, menerima Nobel Ekonomi pada tahun 2009 untuk analisis data kelola ekonomi, terutama batasan perusahaan. Materi selanjutnya itu adalah New Institutional Economic atau NIE. NIE adalah cabang ilmu ekonomi yang mengembangkan dan memodifikasi teori-teori ekonomi neoklasik dengan memasukkan peran lembaga-lembaga dalam analisis ekonomi. NIE muncul sebagai respon terhadap kelemahan teori ekonomi neoklasik dalam memecahkan masalah ekonomi dua nyata. Tokoh-tokoh utamanya ada Ronald Coase, dikenal dengan karyanya The Nature of the Firm, yang menekankan pentingnya biaya transaksi dalam analisis ekonomi.
Yang kedua adalah Douglas C. North menyoroti isu-isu kelembagaan dan komitmen yang kredibel dalam analisis ekonomi. Yang selanjutnya, Elinor Ostrom menerima Nobel Ekonomi pada tahun 2009 untuk analisis tata kelola ekonomi, terutama kepentingan umum. Nah, selanjutnya ada Oliver E. Williamson menerima Nobel Ekonomi pada tahun 2009 untuk analisis data kelola ekonomi, terutama batasan perusahaan. Materi selanjutnya itu adalah solusi pragmatis dan evolusi sistem sosial. Ekonomi kelembagaan mencakup dua arus hubungan antara ekonomi dan kelembagaan. Maksudnya, pendekatan ini menguliti dampak dari kelembagaan terhadap ekonomi dan sebaliknya. Pengembangan kelembagaan untuk merespon pengalaman-pengalaman ekonomi. Secara praktikal, aturan main kelembagaan yang tersedia dalam kegiatan ekonomi akan menentukan seberapa efisien hasil ekonomi yang didapatkan, sekaligus menentukan seberapa besar distribusi ekonomi yang diperoleh oleh masing-masing partisipan. Solusi pragmatis berfokus pada pendekatan pragmatis dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, atau politik. Pendekatan ini menekankan pada hasil yang efektif dan bermanfaat, bukan pada teori atau ideologi yang sempurna. Dalam konteks sosial pragmatis mencoba untuk mencari jalan keluar yang dapat diterapkan secara langsung dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ciri-ciri solusi pragmatis. Yang pertama, fokus pada hasil yang dapat dicapai. Yang kedua, mengutamakan adaptasi. Yang ketiga, fleksibilitas dan realisme. Yang keempat, berbasis pengalaman. Contoh solusi pragmatis dan sistem sosial. Perubahan kebijakan publik. Jika ada ketidaksetaraan dalam pendidikan, solusi pragmatis mungkin melibatkan perbaikan langsung di lapangan seperti peningkatan akses ke pendidikan bagi kelompok marginal meski dengan anggaran yang terbatas. Penanganan krisis sosial. Dalam menghadapi kemiskinan atau pengangguran, pendekatan pragmatis bisa melibatkan pemberian bantuan langsung kepada yang membutuhkan atau menciptakan program pelatihan kerja yang terjangkau dan sesuai kebutuhan pasar. Evolusi sistem sosial. Faktor-faktor yang memengaruhi evolusi sistem sosial. Yang pertama, perubahan teknologi. Kedua, perubahan politik. Yang ketiga, perubahan ekonomi. Yang keempat, budaya dan nilai sosial. Contoh evolusi sistem sosial. Perubahan dalam sistem pendidikan. Seiring berjalannya waktu, banyak negara mengalami evolusi dalam sistem pendidikan mereka. Mulai dari pendidikan berbasis agama menuju pendidikan sekuler, hingga sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi. Perubahan sosial dalam hak sipil. Banyak negara mengalami evolusi dalam hak-hak sipil, seperti pergerakan hak-hak perempuan dan hak-hak minoritas yang berhasil mengubah norma sosial dan hukum dalam masyarakat. Solusi pragmatis adalah cara untuk menangani masalah dengan pendekatan yang realistis dan dapat dilaksanakan. Sementara evolusi sistem sosial merujuk pada perubahan tertahap dalam struktur sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kedua konsep ini dapat saling mendukung. Solusi pragmatis dapat mempercepat perubahan yang lebih besar dalam sistem sosial dengan memberikan langkah-langkah praktis yang beradaptasi dengan keadaan sosial yang ada. Sementara evolusi sistem sosial menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana perubahan tersebut berkembang dan berlanjut dalam jangka panjang. 3 komponen kelembagaan. Dalam konteks ini, kelembagaan memiliki 3 komponen, yakni aturan formal, aturan informal, dan mekanisme penegakan. Yang pertama itu aturan formal. Aturan formal meliputi konstitusi, statuta, hukum, dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik atau struktur pemerintahan, hak-hak individu, sistem ekonomi atau hak-hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumber daya, kontrak, dan sistem keamanan peradilan polisi. Yang kedua itu adalah aturan informal. Sedangkan aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang memengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia di mana mereka hidup. Nah, selanjutnya itu ada penegakan. Terakhir adalah penegakan, bahwa semua kelembagaan tersebut tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan mekanisme penegakan. Pengalaman ekonomi.
Secara praktikal, aturan main kelembagaan yang tersedia dalam kegiatan ekonomi akan menentukan seberapa efisien hasil ekonomi yang didapatkan, sekaligus menentukan seberapa besar distribusi ekonomi yang diperoleh oleh masing-masing partisipan. Solusi pragmatis berfokus pada pendekatan pragmatis dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, atau politik. Pendekatan ini menekankan pada hasil yang efektif dan bermanfaat, bukan pada teori atau ideologi yang sempurna. Dalam konteks sosial pragmatis mencoba untuk mencari jalan keluar yang dapat diterapkan secara langsung dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ciri-ciri solusi pragmatis. Yang pertama, fokus pada hasil yang dapat dicapai. Yang kedua, mengutamakan adaptasi. Yang ketiga, fleksibilitas dan realisme. Yang keempat, berbasis pengalaman. Contoh solusi pragmatis dan sistem sosial. Perubahan kebijakan publik. Jika ada ketidaksetaraan dalam pendidikan, solusi pragmatis mungkin melibatkan perbaikan langsung di lapangan seperti peningkatan akses ke pendidikan bagi kelompok marginal meski dengan anggaran yang terbatas. Penanganan krisis sosial. Dalam menghadapi kemiskinan atau pengangguran, pendekatan pragmatis bisa melibatkan pemberian bantuan langsung kepada yang membutuhkan atau menciptakan program pelatihan kerja yang terjangkau dan sesuai kebutuhan pasar. Evolusi sistem sosial. Faktor-faktor yang memengaruhi evolusi sistem sosial. Yang pertama, perubahan teknologi. Kedua, perubahan politik. Yang ketiga, perubahan ekonomi. Yang keempat, budaya dan nilai sosial. Contoh evolusi sistem sosial. Perubahan dalam sistem pendidikan. Seiring berjalannya waktu, banyak negara mengalami evolusi dalam sistem pendidikan mereka, mulai dari pendidikan berbasis agama menuju pendidikan sekuler, hingga sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi. Perubahan sosial dalam hak sipil. Banyak negara mengalami evolusi dalam hak-hak sipil, seperti pergerakan hak-hak perempuan dan hak-hak minoritas yang berhasil mengubah norma sosial dan hukum dalam masyarakat. Solusi pragmatis adalah cara untuk menangani masalah dengan pendekatan yang realistis dan dapat dilaksanakan. Sementara evolusi sistem sosial merujuk pada perubahan tertahap dalam struktur sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kedua konsep ini dapat saling mendukung. Solusi pragmatis dapat mempercepat perubahan yang lebih besar dalam sistem sosial dengan memberikan langkah-langkah praktis yang beradaptasi dengan keadaan sosial yang ada. Sementara evolusi sistem sosial menyediakan kerangka untuk memahami bagaimana perubahan tersebut berkembang dan berlanjut dalam jangka panjang. Tokoh-tokoh utamanya ada Thorstein Veblen, dikenal sebagai Godfather dari OIE. Veblen menekankan evolusi pemikiran berdasarkan kondisi lingkungan sosial tempat individu hidup. John R. Commons menitik beratkan pada pendekatan multidisiplin dalam menjelaskan ilmu ekonomi. Yang selanjutnya ada Wesley C. Michel, fokus pada karakter perilaku ekonomi dan pengaruh kelembagaan. Ekonomi institusi dalam OIE dianggap sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat. Institusi ini bisa berupa hukum, kebiasaan sosial, adat, organisasi, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Institusi menciptakan kerangka untuk proses ekonomi yang memungkinkan atau membatasi pilihan yang dapat diambil oleh individu atau organisasi dalam perekonomian. Peran sejarah dan evolusi OIE. OIE menekankan pentingnya sejarah dan proses evaluasi dalam ekonomi. Perubahan ekonomi bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap, tetapi berkembang secara bertahap melalui proses sejarah. Sebagai contoh, institusi yang ada saat ini seperti sistem hukum, pasar, atau bentuk kepemilikan terbentuk melalui sejarah panjang dan tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan konteks sejarahnya. Ketergantungan pada institusi. OIE berpendapat bahwa institusi bukan hanya sebagai pelengkap dalam perekonomian, tetapi mereka adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan hasil-hasil ekonomi. Tanpa institusi yang efektif, seperti hak milik yang jelas atau pasar yang teratur, kegiatan ekonomi akan terhambat. Institusi yang baik membantu menurunkan ketidakpastian dan menciptakan kepercayaan antara aktor ekonomi.
Fokus pada perilaku dan proses. OIE lebih tertarik pada perilaku ekonomi dan bagaimana individu atau kelompok berinteraksi di dalam sistem sosial mereka, dibandingkan dengan memodelkan ekonomi dalam bentuk yang lebih sistematis dan abstrak seperti dalam ekonomi neoklasik. Hal ini mencakup analisis terhadap proses ekonomi, seperti bagaimana keputusan diambil, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana individu dan kelompok saling berhubungan dalam konteks sosial dan ekonomi mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterkaitan antara ekonomi, sosial, politik dalam menciptakan sebuah sistem ekonomi yang efektif dan adil. 3 komponen kelembagaan. Dalam konteks ini, kelembagaan memiliki tiga komponen, yakni aturan formal, aturan informal, dan mekanisme penegakan. Yang pertama itu aturan formal. Aturan formal meliputi konstitusi, statuta, hukum, dan seluruh regulasi pemerintah lainnya. Aturan formal membentuk sistem politik atau struktur pemerintahan, hak-hak individu, sistem ekonomi atau hak-hak kepemilikan dalam kondisi kelangkaan sumber daya, kontrak, dan sistem keamanan peradilan polisi. Yang kedua itu adalah aturan informal. Sedangkan aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai tradisional, agama, dan seluruh faktor yang memengaruhi bentuk persepsi subjektif individu tentang dunia di mana mereka hidup. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.